Sebuah harapan diungkapkan oleh Leny Yoro. Bek Manchester United ini percaya diri bahwa timnya akan melangkah ke semifinal Liga Eropa 2024-2025. Di tengah pekan mendatang, MU akan menghadapi Les Gones di Old Trafford untuk leg kedua. Yoro yakin bahwa MU akan meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Dalam pernyataannya kepada Sport Witness, Yoro menyatakan keyakinannya bahwa timnya mampu mengalahkan Lyon. Ia berpendapat bahwa bermain di Old Trafford akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Manchester United dalam laga penting ini. Namun, Yoro enggan menyebutkan bahwa Manchester United adalah tim yang paling berpeluang untuk melaju ke semifinal. Ia mengingatkan bahwa dalam dunia sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi, sehingga timnya harus siap menghadapi segala kemungkinan yang ada. Juventus meraih kemenangan krusial atas Lecce dengan skor 2-1, yang mengukuhkan posisi mereka di 4 besar klasemen Serie A untuk sementara waktu. Kemenangan ini memastikan bahwa Juventus tidak akan tergeser dari peringkat keempat, terlepas dari hasil pertandingan lain yang berlangsung di akhir pekan ini. Pertandingan antara Atalanta dan Bologna akan digelar pada Minggu sore di Stadion Gewiss. Pertarungan ini menjadi penentu apakah Juventus akan tetap bertahan di posisi 4 besar pekan ini. Jika Atalanta berhasil meraih kemenangan, mereka akan melesat ke posisi ketiga dengan 61 poin, sementara Bologna tetap di 57 poin. Sebaliknya, jika Bologna yang keluar sebagai pemenang, mereka akan naik ke posisi ketiga dengan 60 poin, dan Atalanta terjebak di 58 poin. Bahkan jika pertandingan berakhir imbang, Juventus tetap di posisi aman karena memiliki poin yang setara dengan Atalanta, namun masih unggul dari Bologna yang hanya mengumpulkan 58 poin. Rio Ferdinand, legenda Man United, sepakat bahwa PSG layak masuk dalam daftar tim unggulan untuk meraih gelar Liga Champions musim ini. Menurut Ferdinand, Les Parisiens memiliki semua yang diperlukan untuk sukses. Saya percaya PSG adalah kandidat terkuat. Saya melihat mereka mengalahkan Liverpool dalam 2 leg, dan cara mereka menaklukkan Aston Villa benar-benar mengesankan. Mereka pantas disebut sebagai tim favorit juara, ungkapnya seperti dilansir dari Mirror. Mereka sudah beberapa kali mengalami kegagalan di turnamen ini. Meskipun belum pernah menjadi juara, kini mereka telah menemukan cara untuk memaksimalkan potensi mereka dan mampu mendominasi lawan, tutupnya. Liverpool dengan berani memutuskan untuk memperpanjang kontrak Mohamed Salah selama 2 tahun hingga Juni 2027, lengkap dengan kenaikan gaji yang signifikan. The Reds menyadari bahwa mencari pengganti untuk penyerang asal Mesir ini saat ini justru akan memakan biaya yang lebih besar. Menurut laporan BBC, Salah akan mendapatkan gaji hampir 400.000 pound per minggu dalam kontrak barunya, sementara Telegraph menyebutkan bahwa gaji tersebut bisa melambung hingga sekitar 480.000 pound per minggu jika semua klausul dalam kontraknya terpenuhi. Angka-angka ini jelas lebih tinggi dibandingkan gaji Salah sebelumnya, yang berkisar di angka 350.000 pound per minggu. Penelusuran BBC menunjukkan bahwa keputusan berani Liverpool untuk mengeluarkan dana besar demi pemain berusia 32 tahun ini bukanlah tindakan sembarangan, melainkan merupakan langkah yang dipikirkan dengan matang. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menegaskan bahwa nasibnya bersama Los Blancos akan ditentukan setelah musim ini berakhir. Sebelum saat itu tiba, ia akan sepenuhnya berkonsentrasi untuk memimpin timnya meraih trofi. Saat ini, Madrid masih memiliki peluang untuk meraih treble di akhir musim, meskipun mereka sedang mengalami masa sulit dengan 3 laga terakhir di bulan April tanpa kemenangan, yang terdiri dari 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Di pentas Liga Champions, Madrid baru saja mengalami kekalahan telak 0-3 dari Arsenal pada leg pertama perempat final. Hasil tersebut membuat peluang mereka untuk mempertahankan gelar semakin menipis. Nasib Ancelotti pun menjadi bahan perbincangan. Namun, ia menegaskan bahwa manajemen klub selalu memberikan dukungan penuh kepadanya. Ada berita menggembirakan untuk Manchester United. Winger yang mereka incar, Tyler Dibling, akan dilepas oleh Southampton di musim panas mendatang. Menurut laporan dari Chalk Offside, peluang MU untuk mendapatkan Dibling sangat besar. The Saints telah memberikan izin kepada MU untuk merekrut pemain tersebut. Laporan itu menyebutkan bahwa Southampton telah memutuskan untuk menjual Dibling di musim panas nanti. Dengan kepastian bahwa The Saints terdegradasi ke Championship musim depan, Dibling dilaporkan tidak ingin bermain di level kedua sepak bola Inggris. Inilah sebabnya mengapa pemuda ini meminta untuk dijual oleh Southampton, dan permintaannya pun dikabulkan oleh klub. Spekulasi mengenai masa depan Rasmus Højlund kini memasuki fase yang menarik. Penyerang Manchester United itu dilaporkan menjadi incaran Juventus untuk musim panas mendatang. Situasi ini membuat MU mempertimbangkan untuk melepas Højlund di bursa transfer yang akan datang. Tuttosport mengungkapkan bahwa Juventus siap menjadikan Højlund sebagai tujuan karir selanjutnya. Namun, Juventus tidak akan langsung memboyong Højlund dari MU. Mereka berencana untuk meminjam sang penyerang selama 1 musim terlebih dahulu,
guna menguji kemampuannya di lapangan. Di akhir masa peminjamannya, si Nyonya Tua akan menyertakan klausul untuk pembelian permanen, sehingga Højlund bisa sepenuhnya menjadi bagian dari skuad Bianconeri. Manchester City tengah mencari sosok pengganti Kevin De Bruyne. Tijani Reijnders menjadi target utama, dan klub asal Inggris itu siap menggelontorkan dana besar untuk memboyongnya dari AC Milan. Kevin De Bruyne akan meninggalkan City di akhir musim ini, setelah kontraknya tidak diperpanjang, dan perpisahan ini berlangsung dengan baik. Sementara itu, Reijnders tengah bersinar bersama AC Milan musim ini. Gelandang serang asal Belanda ini telah mencetak 14 gol dari 46 penampilan di berbagai kompetisi. Manchester City bersedia mengeluarkan dana besar untuk merekrut Reijnders, seperti yang dilaporkan oleh Calcio Mercato. Mereka mematok harga awal sekitar 60 juta euro, yang setara dengan 1,1 triliun rupiah. Angka tersebut bisa jadi menggoda Milan, namun sang pemain mengungkapkan bahwa ia masih betah di Rossoneri dan belum memikirkan untuk berpindah klub. Bintang Lyon, Ryan Cherki, tampaknya akan memulai petualangan baru di Inggris pada musim depan. Menurut laporan dari The Mirror, ada kemungkinan besar Cherki akan mengenakan seragam merah di musim mendatang, dengan Manchester United menunjukkan minat untuk mendatangkan pemain muda berbakat ini. Pelatih Ruben Amorim sangat menginginkan Cherki untuk memenuhi kebutuhan taktis timnya. Saat ini, Amorim tengah merancang formasi 3-4-2-1 untuk skuad Manchester United dan memerlukan seorang penyerang yang serba bisa untuk ditempatkan di belakang striker utama. Cherki dianggap sebagai sosok yang ideal untuk posisi tersebut, karena ia mampu bermain di sayap maupun beroperasi di belakang penyerang. Inilah alasan mengapa Amorim meminta manajemen MU untuk segera merekrutnya. Walaupun mengungkapkan niatnya untuk mengakhiri perjalanan karirnya di jantung Spanyol, Real Madrid siap melepas Luka Modric tanpa biaya pada musim panas ini. Menurut laporan dari Diario AS, mantan peraih Ballon d'Or itu terancam tidak mendapatkan tawaran kontrak baru, dan tampaknya peluang untuk mencapai kesepakatan baru bagi pemain berusia 39 tahun ini sangat kecil. Kontrak Modric akan berakhir di penghujung musim ini. Ia sebelumnya menyatakan keinginannya untuk pensiun sebagai pemain Madrid dan berharap bisa memperpanjang masa baktinya dengan klub setidaknya 1 tahun lagi. Diketahui bahwa klub-klub di Qatar sedang mengamati perkembangan situasi kontrak Modric dengan seksama. Leandro Paredes dan Angel Di Maria kini tengah menghadapi tuduhan keterlibatan dalam perjudian ilegal, namun keduanya telah membantah semua tuduhan tersebut. Saat ini, ada 12 pemain yang masih dalam proses penyelidikan terkait aktivitas taruhan yang diduga melanggar hukum. Penyelidikan ini dimulai setelah kasus yang melibatkan Sandro Tonali dan Nicolo Fagioli pada tahun 2023. Di Maria telah menyampaikan penjelasan melalui media sosialnya. Namanya muncul setelah keterangan dari Tonali dan Fagioli, tetapi hingga saat ini belum ada bukti yang menguatkan tuduhan tersebut. Salah satu sasaran utama yang sedang dikejar oleh Tottenham adalah bek muda berbakat dari AFC Bournemouth, Dean Huijsen. Berdasarkan laporan dari The Athletic, Spurs telah memulai pembicaraan awal dengan agen pemain berusia 19 tahun itu. Huijsen, yang menunjukkan penampilan mengesankan bersama Bournemouth musim ini, dilaporkan memiliki klausul rilis sebesar 50 juta pound, jumlah yang dianggap wajar untuk seorang bek muda dengan performa yang konsisten di Premier League. Selain fokus pada sektor pertahanan, Tottenham juga aktif mencari penguatan di lini tengah. Nama Samuel Ricci dari Torino kini menjadi sorotan utama. Gelandang berusia 23 tahun ini dilaporkan sedang menjadi incaran serius Spurs. Menurut laporan dari TM Talk, Tottenham sedang berusaha keras untuk mengamankan tanda tangan Ricci, yang dihargai sekitar 34 juta pound oleh Torino. Dengan pengalaman lebih dari 150 pertandingan profesional, Ricci diharapkan dapat membawa kestabilan dan kedalaman yang dibutuhkan di lini tengah, yang seringkali menjadi titik lemah bagi Tottenham musim ini. Napoli dilaporkan siap bersaing dengan Juventus untuk merekrut Pietro Comuzzo dari Fiorentina dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut informasi dari Tutto Mercato Web, Napoli yang dilatih oleh Antonio Conte juga mengincar tanda tangan Comuzzo. Pelatih Napoli tersebut terpesona oleh gaya bermainnya yang agresif, disiplin taktis, dan teknik yang mumpuni, yang sejalan dengan visi timnya. Persaingan antara Juventus dan Napoli diperkirakan akan sangat ketat, mengingat kedua klub sama-sama mengutamakan pengembangan talenta lokal Italia dalam strategi pembentukan skuad mereka. Juventus tetap optimis, memanfaatkan daya tarik klub dan sejarah gemilang mereka dalam mengasah bek muda. Winger Liverpool, Federico Chiesa, dilaporkan menjadi buruan AC Milan, serta 3 klub Inggris lainnya di bursa transfer musim panas ini. Menurut informasi dari Chalked Offside, Chiesa kini menjadi sasaran utama bagi Rossoneri. Tak hanya Milan, 3 klub dari Premier League yang namanya belum diungkapkan juga sedang mengawasi perkembangan pemain berusia 27 tahun ini. Chiesa, yang bergabung dengan Liverpool musim lalu, mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat di skema pelatih Arne Slot, sehingga membuka peluang untuk pindah pada musim panas ini. Sebelumnya, Chiesa sempat menolak tawaran dari Napoli pada bulan Januari,
namun kini kembali ke Serie A menjadi pilihan menarik baginya. Meskipun demikian, kemungkinan untuk tetap bertahan di Premier League juga masih ada.